hari ini di Indonesia itu hampir 90%, kepala pekerja atau kepala instansi itu motong gaji anak buahnya, Ustaz. Itu. Jadi kalau tukangnya ikut ngaji, insya Allah nggak motong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz. Menyambung dari pertanyaan penanya pertama tadi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ustaz, ada sebuah riwayat, ada 3 golongan yang kelak tidak akan dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Salah satunya adalah orang yang memperkerjakan seseorang dan orang ini sudah bekerja dengan maksimal tetapi tidak disempurnakan upahnya. Nah, kita dapati, Ustaz, hari ini di Indonesia itu hampir 90%, kepala pekerja atau kepala instansi itu motong gaji anak buahnya, Ustaz. Kok ngerti? Ya rata-rata, Ustaz, kebanyakan seperti itu. Ngerti dari mana itu? Pernah jadi pegawai itu? Gini, Ustaz, itu sudah menjadi keumuman ya. Artinya kan lafadz tidak menyempurnakan upah itu termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah. Dan itu pertama. Yang kedua, lafadz tidak menyempurnakan upah itu disandingkan dengan orang yang menjual orang untuk dijadikan budak dan makan hasilnya. Sama-sama dilaknatnya, walaupun tingkatannya berbeda. Gitu, Ustaz. Kita minta pendapatnya, Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apapun bentuk kezaliman, ya, yaitu ngambil hak orang lain. Kalau itu jatahnya 2 juta kemudian dipotong tanpa alasan yang benar, maka itu adalah bagian dari kezaliman tersebut, ya. Dan mendapatkan ancaman yang sama juga. Jadi yang dizalimi tadi kalau dia umat Islam ya tenang hati. Ya, dari satu sisi dia tenang, dia akan mendapatkan totalan nanti di akhirat. Itu yang menjadikan seorang mukmin tidak akan frustasi. Yang kedua adalah dia seorang mukmin ini akan tadi, ya, kalau dia potong dizalimi mungkin kepotong, nanti Allah akan berikan dari sisi yang lain, insya Allah akan seperti optimis seperti itu, ya. Cuman yang tadi itu bahwa kita jangan mudah-mudah mengklaim, jangan terbawa dengan berita yang ada, ya. Kita dahulukan husnudzon. Ya, karena kita nggak ngerti, kita nggak pernah jadi pegawai kok, ya. Jadi jangan terbawa dengan berita-berita yang ada, ya. Kita dahulukan husnudzon, ya, bahwasanya itu tidak terjadi, ya. Kalau kita bagian dari situ dan ya, kita menuntut, ya ada jalurnya untuk menuntut, ya. Jalur hukum kan gitu, ya. Jadi Allah tidak mau melihatnya, padahal setiap dari kita pasti menghadap Allah. Artinya Allah menyepelekan dia, ya, tidak melihat dengan rahmat, tapi yang Allah melihat dengan marah, kan seperti itu. Itu biasanya, cukup bagi kita sebagai ancaman. Biasanya apa itu yang seperti kasus dari Cak Agus tadi itu, ya umpamanya tukang dengan apa itu kuli gitu kan, itu biasanya itu yang sering saya dengar juga, itu kadang-kadang tukang itu ngajak kuli tapi dipotong entah 5.000 entah 10.000, tapi ngomong, ada yang ngomong, yang sering tukang kadang ngomong sama saya itu ngomong, ya takjak timbangane nggak dapat penggawean tak potong 10.000, tapi takjak kerja, nek gelem ya ayo, nek gak gelem ya monggo gak apa-apa gitu, maksudnya sama-sama rela tapi dipotong. Ya tadi dilihat ada unsur dolimnya itu, walaupun ada perjanjian awal tapi tetap ada unsur dolimnya itu. Lah iya, Cak, iki tak omongno Kak, tak terangno ngono lho, bar terang ngarepe.
Iki takut atau curhat? Kok bisa ada unsur zalimnya? Kalau itu kesepakatan, karena tukang kan juga nyari kerja tuh. Buruknya kerjaan itu ditimpahkan kepada tukang, bukan kepada kuli. Nah, itu yang kemudian dia kan tanggung jawab lebih, ya, tanggung jawab lebih, sehingga ya dia tadi tinggal kesepakatannya bagaimana. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau, pindah ke tukang kapik yang nggak ada potongannya gitu. Ya sesuai akad awal tadi itu. Dan bagusnya ya nggak usah pakai gitu-gituan. Ya, saling. Maksudnya begini, para tukang ini kebiasaan pada umumnya itu memotong gaji kulinya. Nah, ini kebanyakan kulinya ini pada gerendul gitu loh. Gerendul, oh, gajiku kok dipotong, itu toh hakku kan begitu. Nah ini ada salah satu minta tolong disuruh nanyakan hukum seperti ini apa diperbolehkan. Kalau diperbolehkan Ustadz, Jumat depan anak buah saya tak potong semua ini. Jadi Gak bahaya tahi. Jadi aslinya itu, jadi kalau tukangnya ikut ngaji, insya Allah nggak motong, ya. Karena gaji tukang itu berbeda dengan gaji kuli, ya. Dia lebih banyak kan seperti itu, kuli lebih sedikit, lebih awal gitu. Jadi bagusnya itu adalah normal, nggak usah potong-potongan, sampaikan dengan sempurna. Kalau motong apakah itu bagian dari kedzaliman? Ya belum bisa dipastikan karena ada kesepakatan tadi itu. Tapi bagusnya itu ya tadi gaji sudah ada masing-masing, ya, dan itu kan sesuai dengan kualitasnya toh. Tukang gajinya lebih tinggi daripada kuli, ya. Dan kuli juga harus tahu diri terima kasih kepada tukang, meskipun nggak dipotong ya kalau dipijeti tukangnya kan gitu. Karena dia yang nyarikan kerja. Karena tukang ini yang dipercaya. Kalau dia yang nyarikan kerja kemudian ini nggak dikhidmati oleh anak buahnya ya ini. Makanya kalau solid kan seperti itu, saling berterima kasih. Tukang ya berterima kasih pada kulinya juga berterima kasih kepada tukangnya. Ya, legowo. Yang penting kerja itu saling legowo, ya. Jadi kalau bisa ya tetap seperti semula, ya, karena gaji masing-masing berbeda antara tukang dan kuli, nggak usah ada potongan-potongan, dan insya Allah itu akan lebih barokah, ya. Oke itu.